Makam Kawah Tengkurep ini terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Makam ini merupakan salah satu kawasan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Komplek pemakaman ini merupakan tempat pemakaman para raja di Kesultanan Palembang Darussalam. Komplek pemakaman ini sudah dibangun sejak tahun 1728 Masehi dengan instruksi dari Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo dengan menggunakan bahan bangunan dari kapur, pasir, putih telur, dan batu. Pembangunan makam ini pun tidak menggunakan bahan besi ataupun semen. Di kawasan makam Kawah Tengkurep sendiri terdapat makam Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo beserta keempat istrinya, yaitu Ratu Seduh dari Jawa, Ratu Gading dari Malaysia, Mas Ayu Ratu dari Cina, dan Nyai Mas Naimah dari Palembang. Di komplek pemakaman ini juga dimakamkan guru besarnya, yaitu Imam Said Idrus Al-Idrus dan para pengikutnya. Kawah Tengkurep sendiri memiliki arti wajan terbalik. Konon penamaan itu berasal dari bangunan makam dengan atap seperti wajan terbalik. Usia makam ini konon telah mencapai 300 tahun dan hanya direnovasi pada bagian dalam makam saja. Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I adalah sultan keempat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah antara tahun 1724 sampai dengan 1757 Masehi. Pengangkatannya sendiri mengakhiri periode perebutan kekuasaan antar kerabat kerajaan yang telah berlangsung sejak wafatnya Sultan Abdurrahman pada tahun 1706 Masehi. Selama masa pemerintahan Mahmud Badarudin I, peranan lada sebagai komoditas utama Palembang berangsur-angsur tergantikan oleh timah. Mahmud Badarudin berhasil memastikan kekuasaan Palembang atas Pulau Bangka dan Belitung sebagai penghasil timah yang sebelumnya dikelola terutama oleh para penambang dari Bugis. Sultan mendatangkan pekerja-pekerja Cina untuk menambang timah guna meningkatkan produksi timah di Pulau Bangka. Kebanyakan mereka berasal dari suku Hakka atau Kek dan Hokkien atau Hoklo dari provinsi Guangxi. Pekerja tambang dari Cina didatangkan oleh Sultan Palembang mengingat penduduk pribumi Bangka terutama orang darat lebih terkonsentrasi pada kehidupan berladang atau berume serta orang laut dengan kehidupan di laut, pulau-pulau kecil, dan di pesisir pantai. Mahmud Badarudin sendiri menikahi peranakan Tionghoa sebagai salah satu istrinya dan juga menunjuk beberapa orang Tionghoa Muslim sebagai pejabat urusan pertambangan timah di Bangka. Di akhir masa pemerintahannya, diperkirakan telah terdapat 25.000 hingga 30.000 orang Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka. Mahmud Badarudin I dianggap sebagai seorang sultan yang berhasil memerintah dengan baik dan bijaksana. Ia mendapatkan dukungan dari para bangsawan serta bertukar pikiran dengan mereka dalam menjalankan pemerintahannya. Pada masa itu keberadaan VOC masih terkonsentrasi dalam urusan perdagangan. Oleh karena itu VOC tidak terlalu mencampuri pemerintahan Mahmud Badarudin I. Terlebih saat itu terjadi kondisi keuangan yang memburuk serta adanya persaingan dengan Inggris dan Bugis di belahan barat Nusantara. Nasab Sultan Badarudin Jayawikramo sendiri memiliki nasab yang tersambung ke Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain. Silsilahnya tersambung ke Sunan Giri melalui Maulana Abdullah atau Pangeran Adipati Sumedang bin Maulana Muhammad Ali Mahmud Nuruddin atau lebih dikenal sebagai Pangeran Wirokusumo Cirebon atau Pangeran Sidoing Margi. Sultan Mahmud Badarudin I dimakamkan di komplek pemakaman Kawah Tengkurep yang dibangun olehnya sendiri bersama sanak keluarga beserta para pejabat tinggi kesultanan. Beberapa sultan penerusnya ada pula yang dimakamkan di sana.